unleashed a wave of destruction beachfronts. Hai, selamat datang kembali di channel ini SB01. Sudah tahu dong, channel ini pasti akan selalu ngebahas alur cerita film yang seru dan menarik. Tapi sebelum gue bahas alur cerita film, kita intro dulu. Oke guys, kali ini gue bakal bahas alur cerita film yang berjudul Yellowstone. Ketika perubahan iklim yang dahsyat membahayakan kelangsungan hidup bumi, pemerintah dunia bersatu dan menciptakan program Detachment, sebuah satelit bersih di seluruh dunia mengelilingi planet bumi yang dipersenjatai dengan teknologi geoengineering yang dirancang untuk mencegah bencana alam. Setelah berhasil melindungi planet ini selama 3 tahun, hingga tahun keempat sesuatu mulai menjadi salah. Bencana alam mulai kembali datang. Kira-kira apa yang membuat bencana datang kembali ke muka bumi? Dan apakah usaha pemerintah untuk mencegah bencana ini datang kembali? Kita mulai aja bahas alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Amy Cornish, James Sturges, dan peran pendukung lainnya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya. Scene pertama, kita akan dibawa pada tahun 2019, di mana bencana alam kerap kali terjadi di seluruh dunia. Mulai dari keretakan tanah, banjir, tornado, gempa, dan lain sebagainya. Hingga hal ini mengakibatkan seluruh negara di dunia mulai membentuk koalisi untuk merancang sebuah teknologi. Teknologi tersebut berbentuk satelit yang mengelilingi bumi. Satelit besar yang berguna untuk mengatur klimatologi bernama Dutch Boy. Satelit ini bisa mengatur cuaca dan mengendalikannya dengan cepat. Adanya satelit tersebut membuat berbagai negara di dunia menjadi tenang. Scene berikutnya diperlihatkan seorang pria bernama Jack Lawson sedang menghadiri sebuah rapat dengan pemerintah Amerika Serikat. Jack ini merupakan seorang komandan di ICSS, International Climate Space Station, atau pembuat satelit Dutch Boy. Maka dari itu, Dutch Boy sangat penting bagi Jack. Namun dalam rapat kali ini, Jack dipecat oleh pemerintah Amerika. Where you punched, he was grabbing for the damn thing. Permasalahan ini terjadi karena kecerobohan Jack yang telah mengaktifkan satelit Dutch Boy aktif tanpa izin, hingga posisinya di sana digantikan oleh Max Lawson, adiknya yang bekerja sebagai sekretaris asisten negara US. Setelah rapat selesai dengan segala perdebatan yang ada, Jack bertemu dengan Max. Diketahui Max dan Jack adalah saudara kandung yang tak akur. Hubungan Jack dan Max yang tak akur disebabkan banyaknya terjadi salah paham antara mereka berdua. Hubungan kedua bersaudara ini menjadi lebih renggang karena rapat kali ini. Singkat cerita, setelah Dutch Boy bisa mendapatkan dampak yang baik bagi masyarakat, 3 tahun kemudian keakuratan Dutch Boy tiba-tiba mulai berubah. Tim peninjau PBB menemukan satelit termosfer di Afghanistan rusak. Satelit ini tiba-tiba aktif dan membekukan sebuah wilayah di gurun pasir Registan, Afghanistan. Tak hanya itu, kerusakan Dutch Boy membuat temperatur daratan Hong Kong menjadi sama dengan suhu inti bumi, yaitu melelehkan semua yang ada di atas kota besar di Hong Kong, serta di luar angkasa, tepatnya di Stasiun Angkasa Internasional. Saat satelit di Afghanistan yang rusak akan diganti, tiba-tiba pengunci udara rusak yang membuat salah satu kru di sana tewas. Kejadian itu membuat pemerintah Amerika menyuruh Max untuk mencari ilmuwan yang bisa pergi ke luar angkasa agar Dutch Boy dapat diperbaiki, dan orang yang tepat itu adalah Jack. Max kemudian mendatangi kediaman Jack di Florida. Jack tinggal di rumah tersebut bersama dengan putrinya, Hannah. Lantas kedua bersaudara itu mulai berbincang-bincang. Max memberitahu permasalahan tentang Dutch Boy kepada Jack. Ia menyuruh Jack agar pergi ke Stasiun Angkasa Internasional untuk bisa mengatasi kerusakan Dutch Boy. Sebenarnya permintaan ini sempat ditolak Jack, pasalnya ia sudah tidak menjadi bagian dari Dutch Boy lagi. Namun karena Max membujuk serta Dutch Boy sangat penting bagi Jack menyetujuinya. Jack lalu mengirim putrinya kembali ke rumah ibunya. Nampak jelas di wajah Hannah yang tak ingin melepaskan ayahnya. Tapi mau bagaimanapun itu sudah menjadi keputusan Jack. Setelah berpamitan dengan putrinya, kini Jack melakukan perjalanan keluar angkasa. Saat telah sampai di Stasiun Angkasa Internasional, Jack disambut Cutie Fassbinder selaku komando stasiun ICSS. Cutie membawa Jack bertemu dengan timnya, yaitu Duncan Tyler bagian Special System, Annie Edisa bagian struktur, Al Hernandez bagian teknisi, dan Ray Desset bagian security. Di sisi lain, Max menerima telepon dari Cheng.
Cheng merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di ICSS dan tinggal di Hong Kong. Karena bencana yang menimpa Hong Kong, Cheng menelpon Max untuk membahas mengenai Dutch Boy, bahwa ia mencoba mencari penyebab dari bencana di Hong Kong dengan mengakses satelit Hong Kong Dutch Boy. Namun akses Cheng telah diblokir. Begitupun saat Max mengakses satelit Dutch Boy di hold frame-nya. Cheng merasa ada yang salah dengan cara kerja Dutch Boy, dan yang bisa memblokir akses mereka berdua adalah orang yang bekerja di tempat yang sama di mana Max bekerja. Kerusakan Dutch Boy diduga adanya seseorang yang menyembunyikan kerusakan sistem yang akan mengakibatkan adanya potensi kritis secara global dan datangnya badai mahadahsyat yaitu badai Geo serempak di seluruh dunia. Begitu satelit sudah di ambang batas badainya akan menciptakan badai baru. Cheng pun langsung menduplikat data mengenai kinerja Dutch Boy ke sebuah hard drive. Sementara keesokan harinya, Max meminta bantuan kepada Dana selaku bawahannya untuk mencari tahu apa yang membuat Wolfram-nya tak bisa mengakses satelit J-22 di Hong Kong. Lalu setelah diperiksa, ternyata Wolfram-nya Max untuk mengakses satelit telah diblokir dengan sengaja. Di sisi lain, Jack tengah memeriksa kerusakan satelit di Afghanistan. Tapi ketika memeriksa perangkat keras satelit, catatannya hilang karena kerusakan satelit. Setelah itu, Jack melakukan transmisi bersama Max guna membahas masalah yang terjadi. Namun bukannya menyelesaikan, kedua kakak beradik ini justru bertengkar dan transmisi selesai tanpa menemukan solusi. Hong Kong satellite remotely and Ever authorize an Jack lalu memeriksa satelit Hong Kong bersama UT. Tak disangka satelit Hong Kong error hingga membuat sebuah insiden terjadi. Insiden itu membuat Jack dan UT harus mengambil panel yang tersisa di satelit Hong Kong. Tak mudah mengambil panel tersebut, pasalnya kostum yang dikenakan Jack sempat error. Setelah Jack mendapatkan panel tersebut, ia menyuruh Yuti untuk merahasiakannya soalnya Jack tak berhasil membawa panel tersebut. Lalu Jack mengecek perangkat dari panel tersebut, ternyata sama sekali tidak ada yang rusak. Panel itu disengaja diprogram. Kasus ini juga berhubungan dengan pemblokiran yang dialami oleh Max serta Cheng. Jejak pelaku bahkan jari digitalnya pun tidak dapat ditemukan. Di satu sisi Cheng telah meneliti dan sudah menemukan permasalahan dari kerusakan satelit. Ia membuat janji dengan Max untuk bertemu. Naas, sebelum Cheng memberitahu Max, Cheng justru mengalami kecelakaan yang rupanya kecelakaan itu disengaja dan Cheng pun tiada. Scene berikutnya, Max melakukan transmisi bersama Jack. Obrolan kali ini Jack memberikan teka-teki. Teka-teki itu pun membuat Max menghubungi Dana untuk bertemu dan memecahkan teka-teki dari Jack. Teka-teki itu berhasil Max pecahkan bahwa Jack mengetahui bukti sabotase ada di tingkat tinggi pemerintah yang mengharuskan Max untuk mencari berkas proyek Zeus. Tapi data tersebut tak bisa diakses kecuali orang yang mempunyai data masuk. Max pun akhirnya meminta bantuan pacarnya yang bekerja sebagai Secret Service agent bernama Sarah Wilson. Mereka kemudian mencari berkas proyek Zeus yang dimana terdapat berbagai simulasi badai dalam berkas tersebut. Di satu sisi, Jack kembali mencoba menyelidiki kerusakan sistem bersama Yuti. Mereka berhasil memulihkan kembali data dari hard drive yang sebelumnya rusak akibat kecelakaan salah satu ilmuwan ICSS. Betapa terkejutnya mereka saat tahu bahwa hard drive tersebut sudah diberi virus untuk menonaktifkan semua login. Untuk mengakses satelit Dutch Boy juga membuat satelit tersebut malfungsi. Dan rupanya ilmuwan yang bernama Mahmoud itu telah dibunuh dengan sengaja. Jack mengira bahwa hal tersebut adalah ulah Presiden US. Sebab tak ada satu orang pun yang mempunyai wewenang kecuali Presiden Palma atau Presiden US. Dan hanya dia saja yang punya kode untuk mengambil alih ulang sistem Dutch Boy. Lalu Jack segera menghubungi Max. Max yang dilarang Jack untuk memberitahu semua rahasia dari permasalahan ini, Max justru malah membocorkan rahasia ini ke Leonard Decom yang merupakan sekretaris negara US, juga Menteri Pertahanan PBB. Mengetahui hal itu, Leo menyuruh Max untuk datang ke ruangan presiden untuk mencari bukti di sana. Dan tak disangka, ternyata Leo lah dalang dari semua ini. Pasalnya Leo mencoba untuk melenyapkan Max, tapi Max berhasil keluar dari jebakan Leo. Ia kemudian menghampiri Sarah untuk bekerja sama menculik Presiden Palma.
Kerjasama ini dilakukan untuk mendapatkan kode guna membunuh virus yang menyebar di Dutch Boy. Mengingat rekan Jack memperingatkannya bahwa virus yang menyerang satelit mampu membuat bencana Geostorm. Dan penculikan ini dilakukan untuk menyelamatkan presiden karena Leo menyusun rencana pembunuhan karakter presiden sekaligus menghabisi nyawanya saat berpidato untuk konvensi nasional Partai Demokrat di Orlando, Florida dengan mengirim badai skala F-Fast tepat di atas venue di mana Presiden Palma berada. Leo sendiri melakukan rencana ini karena memang ia benci dengan Amerika Serikat. Ia ingin menjadikan Amerika sebagai negara adidaya biasa. Kembali pada Max dan juga Sarah, mereka berdua menyusun strategi dan berhasil menculik Presiden Palma. Benar saja, tak lama setelah mereka berhasil menculik presiden, bencana geo pun menyerang bumi. Satelit Dutch Boy benar-benar mengalami malfungsi, seperti di Dubai yang mengalami tsunami setinggi puluhan meter. Rusia yang mengalami perubahan cuaca ekstrim yang panas sekali. Badai hebat di Tokyo dan bencana-bencana lainnya yang mulai menyerang dunia. Kini Jack mulai mengevakuasi semua kru yang bekerja di ICSS termasuk Yuti karena sistem pemrograman error. Keeroran yang terjadi akan menghancurkan stasiun tersebut. Bersamaan dengan itu Jack mengetahui dalang di belakang katastrofi itu adalah ulah Duncan Tyler yang bekerja di bawah perintah Leonard Decom. Jack kemudian menghampiri keberadaan Duncan dan melenyapkannya. Sementara Max dan Sarah mengalami banyak sekali cobaan untuk menyelamatkan Presiden Palma. Seharusnya kalau ada cobaan kita cobain gak sih? Hingga semua cobaan mereka sudah lewati, Presiden Palma langsung dibawa untuk melakukan transmisi bersama Jack. Dan Presiden Palma meletakkan sidik jarinya guna mengambil alih ulang sistem Dutch Boy. Di sini Jack kaget, pasalnya dia menuduh bahwa ini semua adalah kerjaan dari Presiden Palma. Tapi Max menjelaskan yang sebenarnya kepada Jack. Butuh waktu lama untuk memproses ulang sistemnya, sementara waktu badai geo datang semakin mendekat dan stasiun angkasa internasional perlahan semakin hancur, membuat Jack susah untuk memasukkan kode pembunuh. Namun semua itu berhasil ia lakukan dengan bantuan Yuti yang ternyata tidak ikut kru lain. Ia setia mendampingi Jack. Mereka berdua bekerja sama. Yuti mencoba memasukkan kode pembunuh dan berhasil mematikan satelit, sedangkan Jack meribot virus atau menghancurkan virus yang ada dalam satelit. Setelah sekian lama dan akhirnya pun selesai, Jack beserta Yuti berhasil menghentikan badai maha dahsyat Geostorm. Tampak bahagia sekali warga bumi yang tidak jadi mengalami kiamat nih cuy. Tapi stasiun mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Semua berpikir bahwa Yuti dan Jack tak selamat, namun berkat Tuhan mereka mampu keluar dari kehancuran stasiun. Mengetahui Yuti dan Jack selamat, NASA lalu mengirim sebuah pesawat untuk mengantarkan kedua manusia itu kembali ke bumi. The shuttle you see is Kabar baik dari kejadian ini selain menghentikan badai geo. Berkat dari kejadian ini, kabar baiknya adalah hubungan Jack dan Max membaik karena adanya saling membantu dan karir Jack pun di ICSS kembali pada dirinya dan film pun tamat. Oke, begitulah alur cerita film dari Geostorm. Kalau ada salah dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oh iya, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.